mereka. Sejak negara NKRI dibentuk, semangat untuk mendirikan negara Islam, semangat seperti semangat militansi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang bergabung di ISIS, itu sama dengan semangat yang selama ini terdiam. Nah, setelah mereka ada kelompok yang dinamakan diri ISIS yang mendirikan khilafah di Syria dan Irak, itu yang kelompok-kelompok yang terdiam di sini merasa mendapat trigger, mendapat semangat karena mereka memiliki perjuangan yang sama. Even apapun namanya nanti, yang pasti mereka cenderung melakukan penafsiran yang sifatnya monopoli terhadap istilah-istilah hijrah, jihad, dan kepemimpinan. Mereka merasa terpanggil. Mungkin tidak direkrut, tapi mereka sendiri datang ke sana menyatakan kesetiaan bahwasanya inilah yang kami tunggu dari dulu di negara kami. Ya, ini menjadi semakin runyam juga jadinya karena ada 16 pertama, ada 16 kedua. Ya. Jadi 16 pertama ini yang dicari, ternyata 16 yang kedua ini ditemukan. Kenapa angkanya sama? Ini juga sementara kita... Dan semua dugaan-dugaannya mereka terkait dengan itu, terkait dengan ISIS, karena memang secara geografis dia merapat ke negara Turki yang sangat mudah melintas ke Syria. Bukan hanya warga negara Indonesia, saya kira banyak negara-negara lain yang melewati itu. Banyak digambarkan di media bahwasanya warga negara yang melintas Turki, yang melintas di situ banyak yang dibantu oleh warga Turki sendiri. Itu tadi Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris yang meyakini ada 32 warga negara Indonesia terbagi dalam 2 kelompok yang diduga kuat juga akan bergabung dengan ISIS dengan motif-motifnya tadi. Tapi tadi mungkin komentar sedikit Bang Nasir dengan penjelasan Irfan Idris tadi. Iya, memang ghirahnya sebagian orang warga negara Indonesia ini untuk berada di negara Islam sudah ada sebelum merdeka Indonesia. Jadi waktu melawan penjajahan dan waktu ingin memerdekakan Indonesia, ya sampai-sampai Jenderal Sudirman pun melakukan jihad. Ya, menyuruhkan jihad. Para kiai-kiai, para ulama-ulama Indonesia juga mengajak santri-santri berjuang atas nama Islam. Dan mereka berharap bahwa ini akan menjadi sebuah negara Islam. Ya, tetapi akhirnya kan tidak menjadi sebuah negara Islam, yaitu Soekarno menegakkan NKRI. Namun kekecewaan itu ada. Itu sebabnya lah Kartosuwiryo kemudian 4 tahun kemudian ya lalu melihat ada kesempatan untuk menegakkan negara. Akhirnya dia memproklamir negara Islam Indonesia tanggal 7 Agustus 1949 ya di seputar Garut. Dan itu tidak bertahan lama sampai tahun 62 ya dilumpuhkan oleh pemerintah NKRI, namun itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, maksudnya masih ada para pengikut-pengikutnya yang ingin mengembalikan negara Islam Indonesia. Coba dari NII mengirim orang ke Afghanistan, ke Filipina, NII berubah kemudian berpecah jadi ada kelompok JI, ada Kompak, ada Jundullah dan kelompok-kelompok yang lain. Semuanya berharap bagaimana bisa mengembalikan negara Islam di Indonesia. Tetapi kan semua gagal. Sekarang ya ada satu wilayah di muka bumi ini yaitu di Syria yang kemudian diyakini ya dikuasai oleh umat Islam ya, dan di situ ditegakkan syariat Islam. Jadi daripada susah-susah ya memperjuangkan negara Islam di Indonesia, mengapa tidak kita pindah saja ke Syria? Baik. Baik, saya ingin juga kasih kesempatan ke Mas Arya dan Pak Bang Nasir, kalau ada pertanyaan boleh langsung dengan Pak Muhammad Arif. Ya. Silakan Bang Nasir, mungkin ada yang mau bertanyakan. Mas Arya? Ada yang mau bertanya? Saya. Iya. Apakah mereka tidak pernah dari keluarga yang berangkat itu bercerita tentang kekaguman mereka tentang Syria? Itu secara itu tidak begitu ya. Tapi hanya berbicara kita kehidupan nyata. Jadi bagaimana fikih itu bisa diterapkan. Justru malah sering terjadi perdebatan fikih di antara keluarga itu ya. Fikih misalnya hal-hal yang sederhana mengenai ayah saya misalnya, kalau imam itu baca bismillahnya jahar, sedangkan saya dan adik-adik saya cenderung tidak jahar misalnya. Itu kan sering diperdebatkan. Atau kemudian niat diucapkan dan tidak, itu justru itu yang paling sering. Atau hal-hal yang unsurnya fikih. Tapi hal-hal yang menyangkut hal-hal unsur politik itu Bang Nasir itu hampir-hampir tidak pernah ya dibicarakan. Dan
kapasitas itu juga tidak Iya. tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Dalam arti begini, saya selaku Iya, baik, aktivis terima kasih. dakwah, ya. Gimana? Gimana Bang Nasir? Iya, dan di antara hal-hal yang menonjol dari orang-orang yang mendukung ISIS ini, ya mungkin Pak Arief pernah dengar atau pernah lihat di mana mereka tidak mau berimamkan orang yang tidak sepaham secara fikih dengan mereka, atau mungkin mereka pernah mengkafirkan pemerintah ini, ya, atau mungkin mereka pernah menganggap orang lain yang tidak sepaham sama mereka itu bukan muslim yang sebenar. Jika benar itu ada begitu, mungkin ini sudah ada tanda-tandanya. Kalau adik saya tidak. Sederhananya dari sisi sholat ya Bang Nasir, itu malah cenderung dia kan tidak pernah mau jadi imam. Adik saya yang namanya Hafid itu cenderung mempersilahkan orang lain untuk imam, sekalipun bacaannya lebih fasih adik saya misalnya dibanding imamnya. Tapi dia cenderung siapa saja mau jadi imam, dia lebih memilih jadi makmum. Itu kalau sholat baik di mana sajalah, ya, khususnya di kampungnya sendiri, kampungnya orang tua dan sebagainya. Jadi tidak Mas Arya, secara ada pertanyaan nggak, Son? Pak Arief, pertama kita berempati ya, semoga keluarganya ditemukan. Yang kedua, kalau pandangan terhadap demokrasi bagaimana Bapak? Keluarga Bapak yang hilang sekarang. Demokrasi itu memang sudah diterangkan di dalam agama Islam, ya. Di dalam Quran sudah diterangkan secara detail. Misal seperti Ratu Balkis, ketika dia mendapat surat dari Sulaiman, itu ketika untuk mengambil tindakan, Ratu Balkis itu bertanya kepada jajarannya, apa yang harus saya lakukan sehubungan dengan surat itu. Itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi Pak Arief, atau pandangan itu persoalan keluarga Bapak? Iya, persoalan demokrasi itu bukan persoalan bukan persoalan hanya satu cara di dalam memperjuangkan Islam, ya, tetapi demokrasi bisa memberikan ruang aspiratif bagi sebagian orang, ya, itu Mas Arya. Ya, oke. Menurut saya mungkin barangkali Pak Arief itu tidak segitu kerasnya seperti orang ISIS, karena begini, di sana itu bukan hanya kelompok ISIS aja yang terlibat dalam konflik di Syria. Ada kelompok ISIS, ada Jabhat Nusrat, ada kelompok-kelompok yang lain. Nah, bagi yang setuju sama ISIS, memang mereka yang sangat keras sehingga berani mengkafirkan orang tuanya, mengkafirkan muslim yang lain, tidak mau bergaul sama muslim yang lain, ya, dan membolehkan membunuh muslim yang lain. Tetapi ada juga kelompok lain yang berada di Syria, ya, mereka memilih-milih dan tidak mudah untuk mengkafirkan orang, ya. Nah, dan lagi juga, ya, ada di antara orang yang berangkat ke Syria itu, ya, di antara mereka yang mau tahu, ingin tahu. Mungkin ini peluang, mencari pengalaman. Mereka bukan orang dari radikal, dari yang keras. Soal itu sebentar saya potong tadi, Ya. Bang Nasir bilang mencari peluang. Tapi yang beredar di media juga dan diinformasikan juga bahwa uangnya yang ditawarkan oleh ISIS ini luar biasa. Oh, ini begini, ya. Bagi orang yang sudah dibaiat sama ISIS, ya, lalu kemudian mereka dituntut, ya, dituntut untuk melaksanakan apa yang dibaiatnya itu, yaitu ketaatan, kesetiaan. Kalau sudah taat, kalau sudah baiat sama ISIS, berarti sudah menjadi warga ISIS, ya. Kalau sudah menjadi warga ISIS, maka Anda wajib taat berada di daerah ISIS, begitu. Kalau Anda sudah baiat menjadi bersama Daesh, ya, Daulah Islamiyah, maka, ya, kenapa Anda tidak berada di Daulah Islamiyah? Ya, datanglah untuk berada di Daulah Islamiyah. Termasuk di antara ketaatannya juga menunjukkan ke secara ketaatan, yaitu dengan membawa keluarga. Oke. Ya. Baik, kita akan sambung lagi nanti dengan Pak Muhammad Arief, masih dengan Mas Arya dan juga Bang Nasir. Kita akan sambung lagi sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.
Ya, ini adalah kutipan dari Din Samsudin, Ketua Umum MUI, yang mengatakan karena itu MUI melarang umat Islam untuk masuk ke dalam gerakan ISIS karena tidak sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini yang juga sudah cukup tegas dan keras juga pernyataannya dari Din Samsudin selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Lalu dari Kiai Haji Said Akil Siraj selaku Ketua Umum PBNU mengatakan, jadi kita menolak bentuk aliran dan bentuk negara serta khilafah apapun kecuali khilafah nasionalis. Dalam hal ini ISIS itu sudah jelas bertentangan dengan Islam sehingga tak mungkin dibiarkan berkembang di Indonesia. Itulah yang membuat negara seperti Irak, Suriah, Libya, Afghanistan dan lainnya hancur. Ya, dua statement tadi dari Din Samsudin dan juga Said Akil Siraj. Ada yang mau disampaikan juga, Mas Arya, melihat kutipan ini sudah cukup jelas. Iya, ini saya melihat wajah Pak Din dan Pak Hashim ini. Saya ingat dengan Forum Umat Islam yang ada di Jogja kemarin. Ya. Di situ pembukaannya Pak Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur DIY itu jelas bahwa kita adalah Khalifatullah ing tanah Jawi katanya. Kita adalah khalifah di tanah Jawa. Maka kemudian kalau kita setuju dengan kekhalifahan, terutama sekali orang Jogja ya, kemudian kita patuh terhadap khalifah di tanah Jawa, Pak Sultan. Begitupun yang disebut sama Ketua PBNU bagus sekali. Khalifah di Indonesia ini siapa? Itulah khalifah nasionalis kita. Jadi ini menarik dan kita juga harus ingat bahwa kekhalifahan terakhir itu adalah Turki dan uniknya adalah Islamisme yang berkembang di Turki adalah Islamisme yang akomodatif terhadap demokrasi, modernisme, bahkan nilai-nilai sekularisme positif. Meskipun mereka kekhalifahan terakhir ya, yang 1924 baru berakhir dan berganti republik. Jadi ini menarik. Bang Nasir, kalau dilihat nilai-nilainya Indonesia ya, sebenarnya apakah nilai-nilai kita belum cukup kuat untuk kemudian meyakinkan rakyatnya sendiri bahwa inilah yang sudah kita anut dan kita jalankan selama berpuluh-puluh tahun, maka jadilah Indonesia kemudian bisa terpecah seperti ini dengan datangnya perekrutan ISIS. Ya, menjadi Muslim bukan menjadi Arab. Betul. Ya, betul. Begitu. Maka Indonesia sudah menunjukkan sebagai sebuah negara yang mayoritas Muslim, ya, dengan praktek-praktek Islam yang ada begini. Hanya saja memang dalam masalah penegakan syariat Islam itu masih diperdebatkan begitu. Tetapi nilai-nilai Islam ya yang disebut oleh Pak Din Samsudin sebagai rahmatan lil alamin, kita warga negara Indonesia di sini sesama muslim hidup damai. Kita bisa bertoleransi kepada umat yang beragama yang lain. Kita bisa hidup berdampingan. Kita sampai ada forum umat Islam, forum yang berbagai agama begitu, karena kita bisa duduk bersama, bekerja sama dan membuat kegiatan bersama. Itu bagian dari rahmatan lil alamin. Ya, hanya saja memang ada segelintir orang yang merasa ya tidak cukup, ya, merasa bahwa ini belum sepenuhnya Islami. Kita merasa jauh di Indonesia gitu. Merasa belum sepenuhnya Islam, begitulah. Ya, jangankan kita dulu pikiran waktu itu di salah, Afghanistan. ya? Pikiran itu salah. Dulu waktu di Afghanistan tahun 92, mujahidin Afghanistan berhasil menegakkan negara Islam. Ya, pemimpin pertamanya Mujaddidi, yang kedua Burhanuddin Rabbani. Mereka lah pemimpin perjuangan yang kemudian merebut kembali ya setelah mengusir Rusia. Tetapi kemudian sebentar. Diserang oleh Taliban. Artinya ya ada kelompok yang tidak setuju dengan pemerintah Islam yang ada. Nah, ini menunjukkan bahwa ya memang ada segelintir orang yang punya keyakinan hidup di bawah negara Islam itu lebih baik. Oke, saya ingin ke Pak Muhammad Arif. Pak Muhammad Arif, saya yakin juga Anda terkejut begitu ya, mungkin melihat Hafid yang tidak diduga-duga kemudian juga diduga kuat ada indikasi ke sana. Tadi dengan cerita Pak Hafid. Tapi kalau Pak Hafid bisa memberikan harapan saat ini dengan jumlah kalau tidak salah 32 warga negara Indonesia yang diduga kuat akan menyeberang ke Suriah, apa yang akan Anda sampaikan mungkin saat ini? Jadi pertama begini yang perlu dipertegas itu ya. Jadi ada logika yang terputus ya Bang Nasir sama Mas Arya. Jadi kami selaku ini perspektif keluarga ya. Kok bisa keluarga kami hilang itu bagaimana proses itu? Itu tidak ada satupun yang memberikan penjelasan. Baik secara konteks pengamatan ataupun secara resmi. Dibilang pamit atau memisahkan diri dari rombongan. Itu yang kami tangkap itu di bandara, tapi di bandara tidak ada
tidak ada kamera sedikit pun. Sedangkan 3 warga negara Inggris perempuan yang itu tidak berbarengan, terpisah-pisah, itu tertangkap kamera. Itu sudah beberapa pekan sebelumnya. Ini rombongan 16 orang, andai kata itu merupakan satu rombongan bareng ya, 16 orang. Itu kenapa tidak ada kamera sedikit pun? Itu kan kami Jadi tidak yang salah Anda ingin kalau minta kami pertanggungjawabannya menduga kepada siapa mungkin Pak Arief? ya, yang sempat kami sampaikan itu dari pihak travel tidak menunjukkan sikap-sikap persaudaraan. Maunya kelihatannya mau sikap-sikap prosedural. Kekeluargaan tidak ada menghubungi pihak keluarga dan sebagainya. Mereka pendekatan kekuasaan atau pendekatan politik biar negara yang urus mengenai itu. Itu yang kami kecewa, ya kan? Dan kemudian itu penjelasan dari resmi tidak ada, dari negara tidak ada. Walaupun itu memang bukan menjadi hal yang prinsip, tetapi boleh kalau kami kok bisa keluarga kami kok nggak ada, itu bagaimana? Itu perspektif keluarga. Baik Pak Arief. Yang kedua sedikit, Mbak. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh pihak yang berwenang dan juga berwajib. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga Anda dan keluarga lainnya juga cepat ditemukan begitu ya Pak Arief ya. Sebentar Mbak, sebentar, sedikit ya. Oke, baik, sedikit. silakan. Halo. Silakan. Ya, yang kedua, ini satu poin aja satu ini. Yang kedua, stigma ini, jadi kenapa yang hilang kemudian dikaitkan ISIS, itu sudah sangat tendensius. Dan itu menurut kami sangatlah tidak objektif. Paling tidak dari pilihan bahasa. Faksi atau kelompok di Suriah itu kan banyak. Tapi kenapa kemudian dugaan ke sana terus? Kenapa sebagai bangsa Indonesia, apalagi yang satu rumpun bangsa Melayu, tidak memberikan misalnya bahasa mereka yang berpisah dan sebagainya diduga memasuki wilayah konflik, misalnya itu saya kira bahasa yang lebih enak. Sebab kami juga ada kekhawatiran seperti pemberitaan tadi pagi ada 16. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya sudah memberi penjelasan sedemikian rupa tentang kenyataan adik saya ya yang sama sekali tidak berhubungan dengan konflik ya sebagaimana yang dituduhkan terus itu. Baik. Kemudian tiba-tiba ada di perbatasan. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana bebannya ketika dia pulang. Coba, itu apa nggak diperhatikan sebagai bagian dari warga? Baik Pak Muhammad Arief, mudah-mudahan ini akan menjadi memberikan pikiran yang terbuka justru kepada rakyat Indonesia juga dan pemerintah bahwa bukan berarti hilang itu terus kemudian harus langsung diduga 100% ini adalah ISIS. Tapi juga bisa saja ini diculik atau apa. Kita tidak tahu kan bagaimana kondisinya. Iya Pak Arief. Sedikit saja, sedikit. Harapan saya itu begini. Jadi kalau ada hal-hal yang belum bisa dipastikan, itu siapa saja sebaiknya berkomen itu yang positif. Saya salut dengan pemerintahan Bangladesh ketika warga negaranya hilang di Turki. Apa yang dia bikin pernyataan? Warga kami diculik. Tapi berbeda ketika keluarga kami orang Indonesia hilang, langsung dikatakan bergabung dengan faksi yang ada di Suriah. Ini apa-apaan begitu? Saya nggak habis pikir. Jadi kalau memang merasa kami ini menjadi bagian dari Republik yang menyatakan persatuan, persaudaraan dan sebagainya, mestinya ada komen yang bagus lah, misalnya mungkin diduga bergabung dengan masuk ke daerah konflik dan sebagainya. Itu saya kira lebih netral. Bukan kemudian tujuannya sangat tendensius dan itu memberatkan. Pak Arief, mudah-mudahan ini didengarkan oleh pemerintah yang juga punya andil dan tanggung jawab besar atas hilangnya keluarga Anda dan yang lainnya. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak Muhammad Arief, mudah-mudahan cepat diketemukan kembali dan bergabung kembali dengan keluarga. Saya terakhir, Bang Nasir, Mas Arya tipis sedikit bagaimana melihat kekecewaan dan kekhawatirannya juga dari keluarga yang kemudian menganggap ini kok sudah main lekas-lekas dituduh begitu oleh pemerintah. Iya, bukan dituduh, diduga begitu. Ya, kita berharap ya tidak. Baik. Kita berharap tidak. Tetapi ya apapun tetap kita harus carilah kemana mereka. Baik. Mas Arya sedikit. Kalau saya setuju bahwa motif itu harus ditelusuri lagi dan kita menahan diri sampai dengan informasi resmi dari Kemlu, aparat keamanan juga ini, dan penting juga yang disampaikan itu penting juga ditekankan bahwa faksi itu tidak sama sehingga kita juga tetap menganggap positif hubungan misalkan bantuan kemanusiaan ke para pengungsi Suriah, ke para pejuang Suriah yang selama ini dilakukan juga oleh NGO maupun pemerintah Indonesia ke sana. Mas Arya terima kasih, Bang Nasir terima kasih sudah memberikan informasi dan apa kabar Indonesia Malam. Kita akan kembali sesaat lagi.
Ya, dari dialog kita tadi mudah-mudahan ada juga manfaat yang bisa diambil, kekhawatiran keluarga yang juga masih menunggu keluarga Korea untuk pulang. Lalu kemudian tadi informasi bahwa kita tidak boleh kemudian sampai menuduh sebelum ada buktinya apakah seseorang itu adalah termasuk dalam kelompok ISIS atau bukan. Masih menunggu dalam penyelidikan, mudah-mudahan yang terbaik untuk para keluarga, pihak-pihak keluarga. Saya Bakis Manisang undur diri dari Apa Kabar Indonesia Malam, dari Jasport Cafe Plaza Resto Kuningan, undur diri. Sampai malam.